muncul. Pertama adalah saluran pendidikan, yang kedua adalah saluran politik. Ya, saya nggak menafikan saluran ekonomi jadi pengusaha, tapi ini jarang sekali terjadi. Kebanyakan itu dari dua saluran itu, saluran pendidikan sama saluran politik. Nah, saluran pendidikan itu maksudnya begini, bahwa bertambah modern suatu masyarakat, ya kan ya, modernisasi ini sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Salah satu jawaban kenapa Cina itu muda atau Jepang itu bisa menjadi cepat dalam modernisasi. Anda bisa bayangkan ketika terjadi diimplementasikan kebijakan satu anak di Cina, maka satu anak itu pendidikannya dibiayai oleh 2 orang tua dan 4 orang kakek nenek. Anda bisa bayangkan bagaimana itu, sekolah macam apa yang bisa direnggut oleh anak itu. Selama si anak itu mampu belajar, maka dia disupport, mendapat support material yang sangat tinggi. Dan terjadilah akhirnya pergeseran bahwa modernisasi, Anda kalau masih ingat teori modernisasi itu ada terjadinya diferensiasi struktural. Yang dimaksud dengan diferensiasi struktural itu adalah kalau dulu keluarga itu menjadi semua pusat aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, aktivitas politik, dan lain sebagainya. Hari ini keluarga tidak lebih daripada hanya menjadi aktivitas familial, aktivitas primordial. Kalau dulu orang nikah itu dijodohkan, sekarang orang nikah itu ditentukan oleh kebanyakan, itu ditentukan oleh teman kampus. Terjadi diferensiasi struktural dalam struktur masyarakat ini berdampak pada melemahnya struktur keluarga. Maka yang berkembang adalah disebut dengan nuclear family. Keluarga-keluarga kecil terdiri dari ayah, bapak, anak satu. Dan itu merubah struktur sosial. Karena bagaimanapun keluarga itu bisa menjadi beban pendidikan. Anda bisa lihat data misalnya banyaknya sibling, kakak adik, banyaknya sibling dalam satu keluarga itu menentukan tingkat pendidikan seseorang. Ya, ada beberapa riset mengatakan bahwa kenapa orang-orang Madura di Kalimantan itu tingkat pendidikannya rendah, atau orang-orang Banten itu tingkat pendidikannya rendah, karena tekanan sibling ini tadi. Kakak adik ini banyak sekali kakak adiknya gitu loh. Ada 3, ada 4, sehingga perebutan sumber daya untuk pendidikan ini berkurang. Nah, satu keluarga dengan ekonomi ya pas-pasan misalnya, terus kemudian dengan ekonomi pas-pasan, kemudian kan harus memilih mana yang harus disekolahkan, kakaknya atau adiknya, yang perempuan atau yang laki-laki. Anda bisa bayangkan itu. Bagaimana di Cina yang satu anak itu dibiayai oleh 2 orang ayah ibu dan 4 orang kakek nenek. Karena di kita kan tidak. Nah, makanya ketika pendidikan yang menjadi salah satu syarat modernisasi itu tidak bisa meningkatkan partisipasi pendidikan orang Indonesia, maka sampai di situlah namanya kesenjangan itu akan terus terjadi. Nah, karena ini mata kuliah sosiologi stratifikasi sosial, maka bahwa pendidikan menjadi salah satu syarat untuk orang bisa menjalankan stratifikasi. Anda masih ingat kan bagaimana Weber itu mengatakan bahwa science is vocation, bahwa pendidikan itu adalah lapangan pekerjaan. Ya, banyak sekali misalnya dosen-dosen, termasuk saya sendiri misalnya,
orang tua petani misalnya gitu kan, kemudian saya sekarang jadi dosen dengan cara pendidikan, dan di dosen-dosen FISIP itu banyak sekali yang kayak gitu gitu loh. Ada buku yang bagus itu, Following the Step of Father. Biasanya kan stratifikasi itu mengikuti jejak langkah bapak. Ini buku yang ditulis untuk menggambarkan di Polandia, negara-negara bekas komunis, apakah sesudah terjadi dibuka komunisme atau berakhirnya komunisme, itu pemerataan sosial atau pemerataan pemerintahan itu terjadi atau tidak. Nah, buku itu menyimpulkan bahwa walaupun sudah menjadi komunis, kesenjangan perubahan stratifikasi itu tidak berdampak secara signifikan. Masih banyak populasi yang mengikuti jejak langkah bapaknya. Kalau anaknya petani, kalau bapaknya petani, kemungkinan besar anaknya juga petani. Kalau bapaknya supir, kemungkinan besar akan bapaknya juga menjadi supir. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa tekanan-tekanan keluarga ini berdampak sekali kepada educational attainment, pencapaian pendidikan. Karena harus memilih antara si anak, si A, si anak pertama atau anak kedua, perempuan dan lain sebagainya. Ini terjadi banyak sekali. Terus yang kedua adalah bagaimana politik. Weber ada salah satu esainya yang bilang politik as vocation. Politik itu menjadi lapangan pekerjaan. Orang bisa berubah nasib itu melalui politik. Bagaimana itu? Ya pada akhirnya adalah kita harus ketahui apa itu politik. Apa itu politik institusi? Siapa itu kelas-kelas yang berkuasa dalam politik? Dan kalau Anda tertarik kepada bagaimana bisa berubah nasib dengan politik, maka harus kuasai apa sih mekanisme politik, mekanisme yang ada di politik. Kemudian seseorang itu bisa merubah nasibnya. Nah, dari dua hal inilah kemudian muncullah kelas menengah. Kata ya, kelas menengah kalau kita kata kelas menengah pada zaman Orde Baru misalnya, kenapa kelas menengah pada zaman Orde Baru itu kelas menengah Muslim itu bertambah? Salah satunya adalah jalur pendidikan. Orang yang terdidik di ITB, kemudian banyaklah usroh, banyaklah misalnya segmen-segmen baru tentang keislaman itu dibuka, maka muncul kelas menengah baru. Disalurkannya lewat ICMI. Nah, kira-kira patsnya itu kan lulusan ITB, lulusan usroh, kemudian disalurkan lewat ICMI. Muncullah santri-santri baru, dia yang awalnya bukan lulusan pesantren. Dia ngajinya di masjid-masjid usroh-usroh tersebut, gitu. Dia intelektual, dia belajar di kampus-kampus sekuler, tapi belajar agamanya melalui masjid-masjid itu, maka mereka disebut santri-santri baru, santri-santri yang muncul bukan dari lulusan pesantren, tapi lulusan masjid-masjid kampus. Itu juga bisa menjadi path jalan, menjadi path jalan pada stratifikasi sosial. Terus kemudian bagaimana kira-kira pertanyaan selanjutnya kan, bagaimana peran intelektual pada akhirnya kelas menengah ini, dalam hal ini adalah intelektual ini, bisa mensinergi dengan kebutuhan masyarakat. Apakah peran intelektual itu hanya sebagai peran tradisional seperti peran tradisional atau peran intelektual yang di Menara Gading, atau bagaimana intelektual ini bisa melakukan sinergi. Dan ini menjadi perdebatan yang sampai hari ini belum selesai. Ini keterkaitan antara politik, sosial, dan ekonomi. Di ranah dosen misalnya hari ini, yang kami hadapi di tingkat dosen, Anda bisa baca Kompas hari ini, itu bagaimana dosen-dosen itu dibebani dengan tugas-tugas administratif yang sangat bikin pusing gitu loh. Ya kan? Dan itu memusikkan kepala. Bagaimana kita mau berpikir yang lebih gitu loh. Untuk urusan-urusan administratif yang sifatnya sifatnya urusan administratif yang sifatnya itu membelenggu,
itu akhirnya merusak kinerja kedosenan dan pada akhirnya akan berdampak pada hasil-hasil yang diharapkan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Untuk makalnya tolong ditambahin bagaimana posisi kelas menengah. Misalnya kalau Anda ketemu data kelas menengah, ini kan Anda orang UIN, bagaimana kelas menengah Islam. Faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan misalnya kelas menengah itu bertambah? Ya kan ya. Anda bisa cerita itu dari akhir Orde Baru, kelas menengah itu di kelas menengah Muslim itu bertambah di Indonesia. Dan itu akan menjadi pembahasan yang menarik karena bagaimanapun populasi kita di Indonesia ini banyakkan orang Muslim, maka kelas menengah itu banyak bertambah dan itu menentukan aspirasi tontonan, merubah tontonan. Kalau dulu Anda bilang orang Indonesia itu kan hajinya bertambah banyak, umrohnya bertambah banyak, tontonnya kalau dulu Anda kalau bisa tanya senior-senior kalian atau orang-orang yang seumuran dengan saya atau orang tua kalian ya, kalau dulu film-film Indonesia itu film-film banyakkan film-film kira-kira nggak etis lah kira-kira gitu. Nah kemudian film-film yang kayak gitu-gitulah kira-kira kalau di bioskop-bioskop itu. Nah hari ini tonton-tontonnya itu banyak yang Islami. Hari ini di mana-mana kita ketemu orang pakai jilbab. Kalau dulu kan banyak nggak pakai jilbab. Dulu masih mahasiswa YIN dulu itu tahun 80-an itu nggak ada yang pakai jilbab. Kemudian sekarang itu pakai jilbaban semua. Kayak Irenka itu jilbabnya rapi sekali. Kalau dulu tuh nggak pakai jilbab, cuma pakai kerudung gini saja dipudut selesai. Nah, sekarang semuanya harus pakai jilbab. Ini tolong dilihat apa faktor-faktor yang menyebabkan itu. Kenapa terjadi dengan eskapisme? Itu kan disebut dengan eskatisme. Eskatisme. Eskatisme itu adalah membentuk kesalehan. Tapi sayangnya kesalahan yang di Indonesia ini lebih banyak kesalahan individual, belum kepada kesalahan sosial. Kenapa pertanyaannya? Ada yang bisa jawab ya? Kenapa orang banyak umroh, orang banyak haji, orang banyak bangun masjid, ya ya. Tapi masih banyak juga korupsi, masih banyak juga orang miskin yang nggak makan. Ada yang bisa jawab nggak? Karena umroh hajinya buat diri sendiri, Pak, bukan buat orang lain. Individualis, Pak. Individualis. Karena nggak disalurkan nilai-nilainya ke orang lain, Pak. Ya, ada jawaban yang lain. Karena agama dianggap sebagai hal privat, Pak, urusan pribadi. Urusan pribadi. Kalau urusan pribadi kan seharusnya agamanya kan harus alim seharusnya. Kalau menurut saya kenapa eskapisme ini kan bentuk kesalehan ya Pak. Terus kenapa banyak orang miskin di Indonesia karena kesalehan ini kita diajarkan untuk dalam agama diajarkan untuk bersabar, terus juga menerima takdir gitu Pak, menerima nasib. Jadi tidak membuat perubahan nasib. Oh, yang lain? Ada yang lain. Padahal kan sholat itu kan faksa wal mungkar. Orang sholat, orang banyak sholat, masjid didirikan, haji bolak-balik. Tapi faksa wal mungkarnya tetap banyak. Anda bisa apalagi di Jakarta itu kan, cari tempat yang plus-plus juga banyak di Jakarta ini. Pada akhirnya adalah bahwa sholat itu tidak bisa menjadikan energi untuk berubah nasib gitu loh. Orang sholatnya rajin, tapi gosipnya juga rajin. Irenka ini kayak Irenka ini misalnya. Sholatnya rajin, tapi gosipnya juga rajin. Ya toh ya, padahal sudah jelas-jelas itu kan, bahwa gosip, ghibah, itu seperti api menyambar kayu bakar. Betul nggak Irenka? Kamu kan suka gosip nggak Irenka? Sholatnya rajin ya, tapi gosipnya juga rajin. Jadi bagaimana?
Padahal kan sholat tidak bisa, padahal kan sudah jelas-jelas Al-Quran faksa wal mungkar. Sholat itu bisa menghindari dari perbuatan fahsya dan mungkar. Sholatnya rajin, gosipnya rajin. Kan rajin kan jadi gimana? Kan susah juga kalau gitu. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita bersama, gitu loh. Nah, nanti saya jawab di lain kesempatan lah kalau ini agak berat jawabannya gitu loh. Nah, ini jadi pertanyaan pada Anda. Misalnya nih, kita ambil satu. An-nadhafatu minal iman. Itu kan agama tuh. Tapi kenapa di mana-mana jorok? Ya gitu ya kira-kira. Apa yang salah? Padanya gitulah. Ibadahnya rajin, masjid dibangun banyak-banyak di mana-mana. Ya tapi ya begitulah kira-kira. Ya kan? Jadi semuanya diatur dengan cara fikih. Nah, nanti kalau mungkin itu saja dari saya, ini menjadi bahasan ini menjadi refleksi buat kita bersama lah. Bukan hanya Anda saja, refleksi buat saya juga gitu loh. Refleksi kita bersama untuk tetap memperbaiki ya ibadah kita lah kira-kira begitu. Jadi kita kalau mudah-mudahan kita bisa menjadi intelektual organik gitu loh. Kalau organik itu kan intelektual yang selalu berpikir bagaimana untuk merubah, melakukan transformasi baik itu terhadap diri maupun lingkungan sekitar. Itu ya. Intelektual organik itu selalu menginginkan misalnya kayak gitu. Ada misalnya ada mengatakan idza dabah tamarokatan faksir ma'aha. Apabila kamu memasak sayuran, maka perbanyaklah airnya. Terus kemudian bagi-bagilah pada saudara kamu, tetangga-tetangga kamu di kanan dan kiri. Itu kan seharusnya bisa menjadi perintah bagi kita bahwa ya kenapa corak kita ini lebih individualis, kenapa ibadah kita itu lebih individualis, lebih ke privat, dan kita tidak concern terhadap hal-hal yang bersifatnya publik. Padahal salah satu ciri intelektual organik itu intelektual yang concern terhadap problem-problem publik. Banyak profesor di Indonesia, banyak orang pinter di Indonesia, tapi yang concern terhadap permasalahan-permasalahan publik itu kan nggak banyak. Itu jadi refleksi kita saja. Saya juga belum bisa ngomong banyak karena saya ini juga belum bisa berbuat apa-apa. Ya kan saya pengen punya pesantren aja sampai sekarang belum bisa berdiri gitu loh kira-kira. Pengen punya lembaga pendidikan yang ya kira-kira itu sampai sekarang pun belum bisa terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Jatuh saya, kalam bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Makasih Pak. Ya, live ya. Yuk.